Halo sahabat Bumfilm, kembali lagi dengan Mimin yang selalu setia menemani kebimbangan hari kalian. Kali ini Mimin akan mereview film yang tentunya seru dan menarik. Oke, tanpa basa-basi lagi mari kita mulai, cekidot. Tapi sebelum film dimulai alangkah baiknya di subscribe dan like agar Mimin segera upload video. Terima kasih. Let's go. Film diawali dengan memperlihatkan sekumpulan prajurit pelajar artileri sedang melakukan latihan di sekolah pelatihan dasar artileri dan juga infanteri yang berada di distrik Poldoks, Moskow. Saat itu salah satu prajurit muda bernama Alexander Lavrov yang memiliki bakat dalam membidik, namun ia suka bercanda. Dalam pelatihan ini, ia melakukan perbuatan yang nakal. Akibat perbuatannya itu, ia mendapat teguran dari sang kolonel yang bernama Ivan Tribitsky. Namun ia beruntung karena salah satu sahabatnya bernama Dimitri menolong Alex dari kemarahan kolonel dengan memberikan penjelasan tentang kejadian tersebut. Salah satu pesawat pengintai Uni Soviet yang sedang terbang di jalur Warsawa melihat konvoi kendaraan lapis baja tentara Nazi yang sedang bergerak menuju Moskow. Setelah mengambil foto konvoi tentara Nazi dari udara, pesawat pengintai Uni Soviet kembali ke markasnya. Foto itu diserahkan ke markas pusat di distrik Moskow. Melihat foto itu, Kolonel Ivan diperintahkan untuk mengerahkan para prajurit muda ke medan pertempuran untuk menahan konvoi Jerman tersebut. Karena hanya prajurit muda itu satu-satunya bantuan yang ada di kawasan tersebut. Kolonel Ivan juga diperintahkan pergi ke perbatasan Ilyinsky untuk bergabung dengan pasukan yang ada di sana dan menyiapkan pertahanan di desa Eleskoy. Karena menurut informasi, konvoi tentara Jerman akan melewati daerah tersebut dan membawa lebih dari 300 tank untuk operasi Barbarossa. Kolonel Ivan diminta juga untuk menahan para tentara Jerman tersebut setidaknya selama 5 hari sebelum bala bantuan tiba. Setelah itu, Kolonel Ivan kembali ke Poldoks dan memberitahu tentang strategi kepada Taruna dan para komandan di sekolah tersebut. Kolonel Ivan berkata mereka akan dikirim ke medan pertempuran. Alex dan Dimitri yang masih ditahan hanya bisa mendengar perintah sang kolonel dari balik jeruji besi. Masya yang mengetahui kalau Alex sedang ditahan, ia memberitahu Alex kalau dia akan diterjunkan ke medan pertempuran. Kolonel Ivan menjelaskan kepada komandan kesatuan bahwa mereka harus segera ke perbatasan Ilyinsky dan bergabung dengan pasukan Kapten Starhak. Kolonel Ivan meminta Letnan Alyoskin untuk menempatkan Alex di garda depan, karena menurut Kolonel Ivan, Alex memiliki kemampuan dalam hal membidik. Kini Alex dan Dimitri pun dibebaskan dan akan ikut ke medan pertempuran. Alex dan beberapa prajurit muda yang terpilih diberangkatkan lebih awal menuju garda depan. Sementara para taruna lainnya akan menyusul bersama Letnan Alyoskin. Di tengah perjalanan, secara tiba-tiba pasukan Letnan Alyoskin mendapat serangan udara dari pesawat Jerman. Akibat serangan itu, beberapa kendaraan berserta amunisi terbakar dan salah satu taruna tewas di sana. Ketika hampir sampai di tujuan, pasukan Alex harus berhenti karena ada beberapa warga berada di jalur mereka yang sedang membawa sebuah gerobak yang mencurigakan. Saat Letnan melihat senjata yang disembunyikan di gerobak, mereka langsung menodongkan senjata kepada warga itu. Namun ternyata, para warga itu adalah kelompok Kapten Starhak. Kelompok Kapten Starhak sengaja melakukan penyamaran menjadi warga desa untuk menangkap para penyusup yang berpura-pura menjadi bagian dari mereka. Kapten Starhak mengira kalau pasukan Alex adalah pasukan penyusup yang menyamar. Namun untungnya, salah satu prajurit Kapten Starhak mengenali Alex yang berada di sana. Karena itu, Kapten Starhak mempercayai kalau pasukan Alex adalah bagian dari mereka. Keesokan harinya, pasukan Alex yang sudah bergabung dengan pasukan Kapten Starhak menyiapkan posisi di jalur dan menunggu kedatangan pasukan Nazi yang akan melewati kawasan itu. Ketika pasukan Nazi melintas di depan mereka, mereka langsung melancarkan serangan.
beserta pasukan Kapten Starhawk berhasil memenangkan pertempuran itu. Namun mereka juga harus kehilangan beberapa taruna. Di perbatasan Illinsky, para taruna di bawah pimpinan Letnan Alyoskin akhirnya tiba di Warsawa Highway. Alex, Kapten Starhawk, dan para taruna lainnya kembali bertempur melawan pasukan Nazi Jerman. Alex dan para taruna lainnya terus berjuang dan bertahan melawan serangan para tentara Jerman yang selalu berdatangan, sehingga pertempuran itu berlangsung selama 5 hari. Mereka yang terus mendapat serangan tembakan dari tank membuat kesulitan untuk maju. Namun berkat bantuan divisi tank ke-17 yang saat itu akan menuju Borov, pasukan taruna berhasil memenangkan pertempuran di kawasan Warsawa. Di perbatasan Illinsky, para perwira memutuskan akan membubarkan para pasukan taruna yang ditempatkan di garda depan. Karena menurut informasi, bantuan dari markas pusat akan datang terlambat, dan karena hal itu, mereka akan menghadapi pasukan Nazi Jerman yang akan melewati perbatasan Illinsky. Di tempat lain, Alex dan Kapten Starhawk dan beberapa taruna lainnya masih bertempur dengan para tentara Jerman. Dalam pertempuran itu, Alex terkena serangan dari tentara Jerman. Setelah pertempuran itu, para taruna yang berada di garis depan akhirnya dibubarkan. Alex yang terluka parah harus mendapatkan perawatan, dan yang merawatnya saat itu adalah Masya. Di pagi harinya, di garis pertahanan pertama perbatasan Illinsky, para pasukan infanteri yang bersiap-siap di parit pertahanan mendapatkan serangan brutal dari pesawat Jerman. Jerman berhasil menghancurkan garis pertahanan pertama di Illinsky. Banyak prajurit infanteri yang tewas dalam serangan itu. Pada serangan berikutnya, Jerman menggunakan tank lapis baja mencoba menerobos benteng pertahanan Uni Soviet di Illinsky. Di tempat lain, Kapten Starhawk dan beberapa anak buahnya melakukan pengintaian ke base camp pasukan Jerman di dekat desa Illinsky. Di sana Kapten Starhawk memberikan titik koordinat ke salah satu anak buahnya untuk disampaikan kepada perwira yang berada di perbatasan Illinsky. Setelah mendapatkan informasi dari Kapten Starhawk, karena diketahui pasukan Nazi Jerman akan menguatkan serangan dengan mengarahkan tank lapisan baja dengan jumlah yang sangat banyak, para perwira sepakat untuk menggunakan senjata andalan mereka, yaitu Katyusha. Keesokan harinya, peluncuran roket Katyusha mulai dioperasikan, dan setelah semua persiapan selesai, serangan senjata andalan Uni Soviet pun langsung diluncurkan. Serangan itu berhasil menghancurkan persenjataan dan markas Nazi Jerman di dekat desa Illinsky. Para pasukan Uni Soviet dan para taruna yang melihat serangan itu dari kejauhan bersorak gembira. Kapten Starhawk dan anak buahnya berhasil menangkap 2 tentara Jerman, dan saat itu Kolonel Ivan menginterogasi 2 tentara itu. Dari interogasi tersebut, mereka mendapatkan informasi bahwa pasukan Nazi Jerman akan menyerang desa Bolhaya dalam beberapa hari lagi. Tidak hanya itu, Nazi Jerman juga sedang mengumpulkan pasukannya sebanyak mungkin di dekat desa tersebut. Pasukan infanteri yang berada di garis pertahanan pertama di Illinsky kembali mendapat serangan dari pasukan Nazi Jerman. Pasukan Jerman menggunakan bom asap untuk bergerak maju ke pertahanan pasukan infanteri, dan pertempuran jarak dekat pun terjadi.
pasukan infanteri Uni Soviet berhasil mempertahankan kawasan mereka. Namun banyak dari mereka yang tewas dalam pertempuran itu. Di garis pertahanan ketiga perbatasan Ilyinsky, Masya menemui Dimitri yang akan diberangkatkan bersama taruna lainnya ke desa Bolhaya. Masya mendoakan Dimitri yang akan pergi ke medan pertempuran agar bisa kembali dengan selamat. Begitu juga dengan Alex, yang mendoakan Dimitri agar kembali dengan selamat agar bisa melanjutkan persaingan mereka untuk merebut hati Masya. Не подумай ничего, что называется, в одной песочнице вырос. Нас так и звали все время. Наш уговор был нечестный. Да ладно. Вот вернешься, и поговорим. Pasukan Nazi Jerman mulai merencanakan di dekat Bolhaya. Dalam pertempuran itu, pasukan Soviet berhasil dikalahkan oleh pasukan Nazi Jerman. Hanya Dimitri yang berhasil selamat dalam pertempuran itu. Ivan mengunjungi para taruna yang terluka dalam beberapa pertempuran sebelumnya. Kolonel meminta para taruna yang terluka untuk kembali pulang ke Poldoks. Dan malam harinya, para taruna terluka akhirnya akan dipulangkan. Dan yang masih sehat akan tetap ikut bertempur. Namun Alex yang terluka tetap ingin ikut bertempur. Alex meminta Dimitri membantunya bersembunyi sementara untuk melepaskan perbannya agar dia tidak dipulangkan. Setelah itu, Alex, Dimitri, dan para taruna lainnya tiba di garis pertahanan Ilyinsky. Alex ditempatkan di garis pertahanan ketiga yang dipimpin oleh Letnan Shapovalov. Sedangkan Dimitri ditempatkan di garis pertahanan kedua, di bawah pimpinan Letnan Alyoskin. Tidak lama kemudian, terlihat rombongan tank yang berbendera Uni Soviet tiba di sana. Para taruna yang melihatnya pun bersorak gembira karena mereka pikir rombongan itu adalah bantuan yang mereka tunggu. Tapi Alex menyadari kalau rombongan tank itu ternyata adalah tank Nazi Jerman yang menyamar menjadi tank Uni Soviet. Dan pertempuran pun kembali terjadi. Pertempuran itu, sang atasan meminta bawahannya untuk memberitahu ke semua komandan dan para taruna kalau misi mereka telah selesai. Karena bantuan dari markas pusat telah tiba, mereka semua diperintahkan untuk mundur. Kabar itu dengan cepat sampai ke garis pertahanan ketiga, namun pasukan Letnan Alyoskin yang berada di garis pertahanan kedua belum mendapatkan kabar itu. Mengetahui itu, Alex menawarkan diri untuk menyampaikan kabar tersebut kepada pasukan Letnan Alyoskin. Setelah itu Alex segera menuju ke garis pertahanan kedua. Namun bersamaan dengan itu, pasukan Letnan Alyoskin terus diserang oleh pasukan Jerman dan dalam pertempuran itu, Dimitri pun tertembak. Masya yang melihat Dimitri tertembak langsung menghampirinya. Sesampai di sana, Alex sudah melihat Dimitri sudah sekarat dan tidak lama kemudian Dimitri pun tewas. Setelah itu, Alex memberitahu Letnan Alyoskin kalau mereka semua diperintahkan untuk mundur. Namun Letnan menolak dan masih berjuang melawan para pasukan Nazi Jerman sampai mati. Mendengar itu, Alex pun memutuskan untuk ikut bertempur bersama Letnan Alyoskin. Alex, Masya, dan Letnan menembaki tank dan pasukan Jerman dari dalam pos pertahanan. Namun tidak lama kemudian, Masya tertembak. Bersamaan dengan itu, beberapa granat dari pasukan Jerman juga berhasil masuk ke dalam pos pertahanan mereka. Walaupun kematian sudah di depan mata, Alex
Alex masih menyempatkan untuk menembak tank Nazi yang berada di depan mereka. Alex, Masya, dan Letnan Alyoskin akhirnya tewas dalam ledakan itu. Dari beberapa pertempuran yang berlangsung, Uni Soviet berhasil menghancurkan banyak persenjataan Nazi Jerman.